Dua prajurit marinir TNI AL yang tertimbun longsor Cisarua dimakamkan di Lampung. Dua dari 4 jenazah prajurit TNI AL yang ditemukan dalam longsor Cisarua, di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, KBB, Jawa Barat, dimakamkan di Lampung. Kedua prajurit TNI AL tersebut yakni Praka M. Kori dan Serda Marinir Sidik Haji, keduanya termasuk dalam 23 prajurit marinir yang sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan PAM, pengamanan, perbatasan RIPNG. Jenazah Praka Kori sudah dibawa pulang dan dimakamkan di TPU Dusun 9, Desa Kibang, Kecamatan Metro Kibang, Lampung Timur, Senin, 26 Januari 2026. Longsor adalah peristiwa runtuh atau bergesernya massa tanah, batuan, atau material lainnya dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah, biasanya dipicu oleh hujan lebat, erosi, gempa, atau kondisi tanah yang labil. Dari pantauan Tribun Lampung Co.id, pemakaman Kori dilaksanakan secara militer. Tembakan salvo mengiringi kepergian sang prajurit untuk selama-lamanya. Tampak keluarga besar Praka Kori mengantarkan jenazah ke liang lahat. Suasana haru mewarnai pemakaman. Sementara jenazah Serda Marinir Sidik H dimakamkan di Kota Bumi, Lampung Utara. 23 prajurit marinir tertimbun. Sebanyak 23 prajurit marinir tertimbun longsor di Cisarua. Dari 23 prajurit tersebut, baru 4 jasad yang ditemukan. Dikutip Tribun Lampung Co.id dari tribunnews.com, Kepala Staf Angkatan Laut, KSAL Laksamana TNI Muhammad Ali membenarkan 23 prajurit dari Satuan Marinir tertimbun longsor di Cisarua. Memang terdapat 23 anggota marinir yang tertimbun longsor, kata Ali saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 26 Januari 2026. Ali mengungkapkan, proses pencarian dan evakuasi hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total korban yang tertimbun, 4 personel telah ditemukan dalam kondisi meninggal. Saat ini sudah diketemukan baru 4 personel dalam kondisi meninggal dunia dan lain belum ditemukan, masih diadakan upaya pencarian terus, ujarnya. Ali menegaskan bahwa para prajurit tersebut berada di lokasi kejadian karena sedang menjalani latihan. Mereka sedang melaksanakan latihan pratugas untuk dikirim ke melaksanakan PAM, pengamanan, perbatasan RIPNG. Memang dilaksanakan latihan di sana, beber Ali. Ali menuturkan, kronologi bermula dari kondisi cuaca ekstrim di lokasi latihan. Hujan deras yang mengguyur kawasan tersebut selama 2 malam berturut-turut. Saat itu kondisi hujan lebat selama hampir 2 malam hujan terus. Mungkin itu mengakibatkan longsor dan itu menimpa satu desa, kebetulan ada prajurit kita yang sedang berlatih di sana, ujarnya. Ali menuturkan bahwa proses pencarian 19 prajurit yang masih belum ditemukan terkendala cuaca. Alat berat memang belum bisa masuk, karena kondisi cuaca dan jalan yang kecil, tuturnya. Namun, Ali mengungkapkan bahwa TNI terus berupaya mencari korban dengan mengerahkan teknologi hingga anjing pelacak, K9. Tapi ini akan kita laksanakan pencarian dengan teknologi dengan drone dan thermal dan anjing pelacak, ujarnya. Sementara itu, Kepala Basarnas Marsikal Madya M. Syafi'i mengungkapkan bahwa kondisi cuaca dan material longsoran menjadi kendala utama dalam proses evakuasi korban. Pertama, kami sangat bergantung pada cuaca. Kedua, kondisi longsoran masih berupa lumpur sehingga menyulitkan proses pencarian, kata Syafi'i, Minggu, 25 Januari 2026. Ia menjelaskan, jarak antara mahkota longsor hingga lidah longsoran mencapai 209 meter, sehingga area terdampak longsor tergolong cukup luas. Dengan mengerahkan seluruh fasilitas dan kekuatan yang ada, Syafi'i berharap proses evakuasi dapat berjalan maksimal.